di akhir. Ini ada yang tidak hadir ya? Ada. Ibu cek absen dulu. Nova hadir. Enda hadir. Neti hadir. Rina hadir. Ai Hadir. Resti hadir. Salma hadir. Ira hadir. Ratu hadir. Daisa sakit. Kita doakan semoga Daisa cepat sembuh. Amin. Baik, Bu, kemarin Ibu sudah memberikan materi buat materi hari ini. Ada yang tahu hari ini mau menjadi materi apa? Bentuk akar. Hari ini kita akan pelajari materi bentuk akar. Bentuk akar di sini itu tujuan pembelajarannya menjelaskan pengertian bentuk akar, lalu mengidentifikasi bentuk akar, menyederhanakan bentuk akar sederhana, dan menyelesaikan masalah kontekstual yang melibatkan bentuk akar. Sebelum itu, perhatikan bilangan berikut ini: akar 2, akar 3, akar 5, dan akar 7. Pertanyaannya, apakah bilangan tersebut itu dapat ditulis sebagai pecahan biasa? Tidak. Mengapa tidak, Bu? Karena ini merupakan bilangan irasional. Nah, bilangan irasional ini adalah bilangan-bilangan yang tidak bisa dipecahkan dalam bentuk pecahan biasa. Di pengertian bentuk akar di sini yaitu ialah bentuk bilangan yang memuat simbol akar dan tidak dapat dinyatakan secara tepat sebagai bilangan rasional. Contohnya yang tadi, yang akar ini apa sih? Nah, ini nih. Nah, di sini ada contoh dan bukan contohnya. Di bentuk akar di sini contohnya itu akar 2, akar 7, 3, akar 5. Yang bukan bentuk akar di sini, coba bacakan. Akar 2 sampai dengan 5, akar 16 sampai dengan 8, akar 81 sampai dengan 9. Nah, dimanfaat bentuk akar dalam kehidupan sehari-hari itu seperti arsitektur, teknik sipil, pengukuran jarak. Nah, contohnya seperti kita menghitung pengukuran suatu bangunan atau taman yang berbentuk persegi. Nah, di penyederhanaan bentuk akar di sini, langkah penyederhanaan yang pertama itu apa? Cari akar kuadrat sempurna. Lalu yang kedua, cari bentuk akar. Ketiga, sederhanakan. Contohnya di akar 72. Maka kita cari faktor kuadrat sempurna, lalu kita pecahkan bentuk akarnya itu berapa? 76 dikali 2. Kita sederhanakan menjadi menghasilkan 6 akar 2. Lalu misalkan diagonal sisi bidang datar, dan di sini menggunakan teorema Pitagoras. Rumusnya itu D sama dengan akar S kuadrat ditambah S kuadrat. Contohnya yang di sini yaitu taman indah berbentuk persegi memiliki sisi 3 meter. Tentukan panjang diagonal taman indah tersebut. Maka kita masukkan tadi rumusnya di sini, lalu kita masukkan angkanya itu tadi berapa? 3. Ya, ditambah 3 kuadrat. Maka kita hitungkan, maka menghasilkan berapa yang di sini? Akar 18. Lalu kita sederhanakan menjadi 3 akar 2. Ada yang belum dipahami? Dimengerti? Dimengerti. Nah, di sini orientasi masalah diskusinya. Kita diskusi dulu. Nah, Ibu pengen diskusinya tuh 3 orang, maka berbaris. Soalnya itu sama yang kayak tadi, yang contoh kontekstual. Nanti kalian kalau sudah ada yang bisa menjawab, kelompoknya nanti per orang mau ke depan. Oke? Jangan lupa rumusnya bisa dimasukkan seperti itu.
mau ini nggak ke depan siapa? Nanti kalian dapat nilai plus untuk mata pelajaran matematika. Ada yang mau? Silakan ya, Dah. Ada yang sama nggak jawabannya? Sama. Boleh dijelaskan Enda jawabannya? Jadi kan tadi diketahui bahwa bentuk taman itu persegi, kemudian diketahui bahwa panjang sisinya itu 5 meter. Nah, langsung saja kita masukkan ke rumus akar tadi, yaitu D sama dengan akar 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat, yaitu akar 50. Kemudian disederhanakan menjadi D sama dengan akar 25 dikali 2. Kan akarnya 25 itu 5, maka 5 akar 2. Nah, jadi diketahui bahwa diagonal taman tersebut adalah 5 akar 2. Oke, baik. Silakan duduk, terima kasih. Berarti Enda ya? Enda, Lina, sama Lesti. Oke, dapat nilai plus. Oke, selanjutnya. Nah, ini kalian masing-masing mandiri individu untuk mengerjakan sepengetahuan apa sih kalian untuk materi bentuk akar di sini. Boleh estafet ke belakang. Kasih nama sama kelas. Bisa. Beneran begini. Udah ambil seperti. Iya betul, betul. Lanjutkan. Bisa? Bisa. Ada yang susah? Iya.
kuis nih. Nanti ibu kasih hadiah kalau ada yang bisa menjawab dengan benar. Oke. Coba dikontrak dulu. Lalu acungkan yang bisa menjawab. Saya Ibu. Oke ya, ke depan. Jawabannya berapa? 3/5. Yakin 3/5? Boleh kata di sini? Oh boleh boleh. Apakah benar jawabannya 3/5? Betul. Terima kasih. Sama-sama. Di sini ada refleksi. Ibu pengen tanya nih, apa hal yang kalian pelajari hari ini tentang materi bentuk akar? Coba Di materi bentuk akar ini saya belajar bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar yang kayak tadi. Terus kita juga jadi mengetahui bahwa ternyata bentuk akar juga bisa dipakai di kehidupan sehari-hari seperti mengukur diagonal. Bagus sekali. Jadi kita tidak hanya belajar menghitung bentuk akar, tapi juga memahami manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kesimpulannya. Sebelum kesimpulan, ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak. Tidak, sudah paham ya? Sudah menguasai bentuk akar ini. Nah, kesimpulannya di sini, bentuk akar merupakan bilangan irasional dan bentuk akar sering digunakan dalam pengukuran diagonal dan bentuk akar dapat disederhanakan menggunakan faktor kuadrat sempurna. Nah, sebelum diakhiri ada tugas rumah nih. Jadi PR buat kalian, coba tulis. Di sini ada tadi satu contoh penggunaan bentuk akar dalam teknik arsitektur desain bangunan. Lalu tuliskan permasalahannya apa, bentuk akar yang munculnya apa, dan manfaatnya itu apa. Sudah? Sudah. Nanti ini dikumpulkan di minggu depan. Dan untuk materi minggu depan itu adalah logaritma. Jadi kalian persiapkan materinya buat apa sih, dapat ada gambaran gitu buat minggu depan itu apa gitu. Mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf